Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Anwar, NPM 2207210076, kelas B1 Sipil. Saya di sini ingin melanjutkan review jurnal Piagam Jakarta yang diduluankan oleh teman saya, yang berisikan mufti ini adalah para ulama ahli agama. Mereka adalah orang yang memiliki kepakaran di dalam urusan Islamiyah, dalam kajian tentang Islam, dan sudah diakui kepakarannya dan kewenangan mereka itu kemudian nanti akan ditempatkan sebagai konsultan kerajaan secara resmi atau konsultan negara secara resmi untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan agama atau dengan Islam. Biasanya mereka mufti-mufti ini secara resmi diangkat oleh negara dan nanti secara periodik kalau diminta oleh negara untuk memberikan masukan-masukan atau pandangan-pandangan hukum mengenai berbagai soal yang nanti akan menjadi undang-undang, mereka harus menyampaikan opini mereka atau harus menyampaikan fatwa hukum, yaitu negara harus mempertimbangkan nanti kalau ada anggota dewan atau ada presiden atau raja, akhirnya harus mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh mufti ini, menandakan secara konstitusional negara-negara tersebut menjadikan Islam atau menjadikan agama sebagai salah satu referensi di dalam menetapkan hukum atau dalam menetapkan perundang-undangan. Bahkan biasanya ada juga namanya mahkamah syariah atau mahkamah yang secara khusus menangani masalah-masalah yang berkenaan dengan agama atau membutuhkan nanti ketetapan syariahnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan konstitusi itu. Undang-undang dasar, jadi di Malaysia ada undang-undang dasar tapi tidak melepaskan agama sebagai atau tidak melepaskan Islam sebagai dasar negara ketika zaman kolonialisme sewaktu Belanda menjajah Indonesia. Ada satu proses yang tentu kita amat menyayangkan, yaitu proses penghancuran institusi sistem politik karena sudah dihancurkan pada masa kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Semenjak Belanda berkuasa secara resmi sebagai pemerintah pada 1 Januari 1800, karena sebelumnya itu sebagai perusahaan dagang namanya VOC. Jadi Belanda itu pada tahap pertama dia menjelajah Indonesia sebagai pedagang perusahaan dagang, tapi setelah 1 Januari 1809 datang sebagai institusi politik. Jadi pemerintahannya Indonesia ini menghapuskan semua jabatan raja. Jadi kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan oleh Belanda ketika Belanda menjajah Indonesia, kerajaan-kerajaan itu secara bertahap dihapuskan. Jadi tidak ada yang namanya kerajaan-kerajaan. Seiring dengan dihapusnya kerajaan-kerajaan, maka Belanda juga berkepentingan untuk menghapus semua sistem politik dan sistem hukum yang berlaku di kawasan Indonesia. Jadi waktu itu Belanda mulai menawarkan satu sistem hukum baru yang disebut dengan hukum publik. Maka Belanda menawarkan hukum publik, yaitu yang sekarang menjadi KUHP. Data KUHP pidana dan KWH perdata, jadi ada kitab undang-undang hukum pidana dan ada kitab undang-undang hukum perdata. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Afandi dari Teknik Sipil B1 Pagi dengan NPM 2207210086, yaitu ingin melanjutkan review tentang Piagam Jakarta yang diduluankan oleh teman saya, yang berisikan karena Belanda ini sebetulnya dia tidak pernah punya pengalaman untuk bikin undang-undang. Nah, mereka belajarnya ke Perancis, diadopsi oleh Belanda, diadopsi oleh Jerman, dan diadopsi oleh negara-negara Eropa. Jadi negara Eropa sekarang punya konstitusi itu, mula-mulanya itu dari Napoleon Code dan juga punya kitab-kitab undang-undang yang menjadi dasar bagi berlakunya atau berjalannya negara itu dari Napoleon juga. Karena Napoleon yang menggagas suatu sistem negara baru yang disebut dengan nation state atau negara bangsa, maka dipakai juga oleh Belanda. Belanda mulai menggunakan Witbook, itu berusaha untuk menggeser hukum yang sudah hidup di masyarakat Indonesia pada saat itu, yaitu hukum Islam. Jadi hukum Islam waktu itu udah nggak dipakai lagi. Jadi jika ada masalah pidana sudah tidak memakai hukum Islam, kitab fikih
Islam disingkirkan dulu, padahal ada kitab fikih yang namanya kitab Al-Muharrar yang sering dijadikan sebagai referensi utama umat Islam dalam hukum perdata, tapi sudah tidak dipakai semenjak zaman Belanda. Wetboek itu atau buku hukum yang ini nanti akan menjadi salah satu landasan bagi sistem hukum berdasarkan dengan syariat Islam. Berkonsultasi kepada para ulama, kepada para mufti dan sebagainya. Tetapi ketika diangkat oleh Belanda menjadi bupati, kewenangannya untuk menerapkan hukum dihapus. Dalam syariat belum diatur secara khusus, maka adat boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Itu sudah berlakunya lama, tapi di dalam teorinya Van Vollenhoven, teori hukum adat itu dipertentangkan dengan agama. Jadi antara adat dengan syariat itu dengan hukum agama itu adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Yunanda, nomor NPM 2207210007. Saya dari kelas B1 pagi, ingin melanjutkan hasil jurnal tentang Piagam Jakarta. Yang tersenggol dengan pemikirannya Belanda, orang yang berpikir secara sekuler, maka ketika mengusulkan Indonesia dasarnya apa, mereka akan mengusulkan bahwa dasar negara Indonesia itu jangan agama. Jadi mereka yang pendidikannya biasanya diselesaikan di sekolah-sekolah Belanda, mereka tidak bertemu dengan para ulama. Paham bahwa yang namanya Islam itu bukan agama seperti agama yang lain. Yang namanya umat Islam, dia tidak akan bisa dilepaskan dari urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim itu adalah kalau orang lain sudah selamat dari lisannya dan dari tangannya. Eropa sampai saat ini berkat sekulerisme agama tidak pernah bisa harmonis hidupnya. Dengan ilmu pengetahuan seorang ilmuwan, kalau dia bertemu ilmu tinggi itu masih harus menyingkirkan agama. Orang yang beragama tinggi itu harus menyingkirkan ilmu pengetahuan. Orang yang agamanya itu rendah mesti akarnya rendah. Belanda menjajah Indonesia dan juga menjajah wilayah pendidikan banyak anak-anak muda muslim yang jauh dari pendidikan Islam dan dekat dengan pendidikan produknya Belanda. Sekolah di sekolah Belanda, bahkan mereka menjadi sarjana dari Belanda. Mereka belajar di Belanda dan sebagiannya dan tidak kenal dengan agamanya, karena tidak kenal dengan Islam sebagai agamanya. Yang dia tahu dari Islam itu cuma tradisi di kampungnya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa nanti di BPUPK di antara yang mengusulkan tentang dasar negara itu ada juga yang mengusulkan supaya jangan agama. Kenapa jangan agama? Karena dalam pelajaran mereka di Eropa, rata-rata sarjana dari Eropa mereka diajari sejarah hubungan antara agama dengan negara. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Putra. Saya dari kelas B1 Teknik Sipil Pagi dengan NPM 2207210081. Mereka ya sudah enggak usah pakai dasar agama. Akhirnya di BPUPKI itu terbelah dua. Ada yang usulannya adalah agama, ada yang usulannya itu yang sudah pokoknya apa namanya. Jadi di pidatonya Soekarno 1 Juni itu Soekarno mengatakan bahwa sebaiknya Indonesia ini harus dibuat satu dasar yang konkret, jadi jangan diambangkan. Tapi dia tidak setuju juga dasarnya agama, karena Soekarno ini memang pada dasarnya juga dihafal pendidikannya dari pendidikan Belanda yang sekuler gitu. Nah, makanya ketika Soekarno diam karena ingin supaya Indonesia ini menjadi mereka yang ada di Indonesia ini bersatu, ya akhirnya beliau menawarkan satu formula yang disebut dengan Pancasila, yaitu nama Pancasilanya ditawarkan oleh
dengan Pancasila itu. Jadi nama Pancasila itu ditawarkan oleh Soekarno, cuma waktu itu pada Pancasila itu masih belum gila seperti sekarang. Soekarno itu mengusulkan dasar dari Pancasila itu internasionalisme, kemudian persatuan musyawarah, dan terakhir itu adalah ketuhanan, itu yang diusulkan Soekarno sebagai Pancasila. Jadi sebetulnya tanggal 1 Juni ketuhanan itu tanggal 1 Juni yang disebut hari lahir Pancasila itu yang lahir baru namanya saja. Jadi nama Pancasila diusulkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Urutan dan bahkan beda isi dengan Pancasila sekarang ini. Jadi kalau ditanyakan apakah Pancasila yang sekarang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya lahir pada tanggal itu, tidak, yang lahir 1 Juni. Itulah nama Pancasila. Jadi the name of Pancasila itu betul dilahirkan, jadi dilahirkan Bandang 1 Juni itu adalah Pancasila. Tapi kata Soekarno, Pancasila yang kelima itu kalau mau diperas boleh juga menjadi Trisila internasionalisme, kemanusiaan dan adil dan keadilan. Jadi dia namanya bisa diperas itu, atau kalau mau diperas lagi katanya bisa menjadi Ekasila, yaitu Ekasila ia disebut sebagai gotong royong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habibi dengan nomor NPM 2207210082. Jadi saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Jadi Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI, bahwa kemudian pidato Soekarno itu mendapatkan perhatian. Ya karena setelah itu ya sidang kemudian menetapkan KAK harus dibuat tim khusus untuk merumuskan satu dasar negara. Itu jadi tidak boleh hanya pandangannya, hanya menjadi wacana-wacana saja tanpa ada satu bentuk. Pidato 1 Juni menawarkan nama Pancasila. Nama Pancasilanya memang dari Soekarno harus diakui. Akhirnya tim 9 yang dipimpin oleh Soekarno ini menghasilkan kesepakatan yang disebut sebagai Piagam Jakarta tanggal 22 Juni. Gerakan Islam itu terorisme, itu semuanya itu dituduhkan kepada gerakan Islam. Dari situ terorisme ini sekarang berubah menjadi isu Pancasila. Jadi seolah-olah semua gerakan yang dia anti kepada pemerintahan, anti mengkritik kepada penguasa dianggap sebagai gerakan anti Pancasila. Namanya Indonesia Pancasila ini. Nah, maka kan Pancasila ini harus dibangun maknanya melalui dialog, bukan melalui kekuasaan. Maka sekali lagi ini bukan hanya akan menghancurkan kekuasaan itu sendiri, tetapi juga akan berefek sangat besar untuk nasionalisme Indonesia, untuk persatuannya. Umat Islam ini salah satunya adalah jangan sampai dasar negara yang sudah disepakati sebagai kabin platform ini dinodai dengan tindakan-tindakan penguasa yang mementingkan diri sendiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.